Karena atasan itu sesungguhnya adalah mentor dan coachnya teman-teman. Kalau memang mereka peduli dengan development teman-teman, pasti mereka akan mengasih kesempatan teman-teman untuk tumbuh dan berkembang. Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Suharyanto Putra di YouTube channel yang akan banyak membahas tentang dunia karir, HR, pengembangan diri, leadership maupun tentang speaking. Nah, di kesempatan kali ini karena ini adalah tahun baru, pastinya teman-teman kepikiran nih untuk pindah kerja. Siapa yang mungkin memutuskan pindah kerja kalau misalkan gue ditawarin gaji lebih tinggi nih gitu, dan aku ditawarin let's say misalkan posisinya lebih oke nih dari pekerjaan sekarang. Nah, itu sah-sah saja, itu adalah pilihan teman-teman. Tapi teman-teman perlu melihat sebenarnya beberapa aspek sih supaya teman-teman nanti semakin bulat gitu ya untuk memutuskan. Nah, biasanya kalau aku mempertimbangkannya dari beberapa aspek, ada 4 mungkin yang aku bisa share pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah soal benefit. Nah, benefit ini pastinya tentang gaji, pasti ya, karena ujung-ujungnya adalah soal duit gitu. Nah, selain itu mungkin teman-teman bisa consideration tentang sistem kerjanya gitu. Jadi sistem kerjanya, benefit sistem kerja ini let's say misalkan WFO, WFA atau WFH atau hybrid. Nah, ini juga menjadi yang menarik nih kalau memang kebutuhannya teman-teman pengen dekat sama keluarga, bisa kerja dari rumah. WFH dan WFA ini menjadi option teman-teman nih. Selain itu adalah misalkan soal lokasi. Kalau misalkan lokasi kantornya itu tidak jauh dari kosan teman-teman atau tidak jauh dari tempat tinggal teman-teman, pastinya secara cost akan lebih hemat, secara energi, secara tenaga juga teman-teman nggak habis di jalan, dan secara waktu pastinya, karena jarak gitu ya dari rumah ke kantor kalau memang itu jauh dan konsum beberapa waktu, let's say 1 jam, 2 jam, 3,5 jam, itu juga sangat menguras energi, tenaga, dan maupun biaya, dan ini juga bisa menjadi consideration gitu ya. Yang berikutnya adalah tentang let's say tunjangan-tunjangan lain, misalkan tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan ini penting banget apalagi buat teman-teman yang memang sudah berkeluarga, karena memang anak dan istri kita kan perlu dipastikan bahwa mereka punya tunjangan kesehatan nih, misalkan di perusahaan itu misalkan ada BPJS atau insurans kesehatan gitu. Nah, ini juga hal yang bisa teman-teman tanyakan, apakah memang company ini memberikan fasilitas itu. Beberapa benefit yang lain misalkan contohnya apakah di situ ada makan siang gitu ya, di provide makan siang gitu. Memang ada beberapa kantor yang ngasih let's say makan siang gratis, mereka udah kerja sama dengan catering gitu ya, atau memang ada tunjangan makan siangnya, itu juga bisa menjadi consideration. Nah, berikutnya adalah benefit soal let's say work life balance-nya gimana gitu, apakah memang ada lembur gitu ya tiap harinya atau Sabtu Minggu juga masuk gitu, dan ini juga cukup bisa menjadi consideration, karena memang kalau misalkan teman-teman nyari yang work life balance, berarti peluang ini atau misalkan ada lembur terus-terusan, itu juga teman-teman perlu perhatikan gitu ya. Atau misalkan ketika memang ada lembur, apakah ada benefit-benefit lain nih, misalkan ada uang lembur gitu ya, atau memang ada tunjangan makan buat lembur gitu, transportasi ketika misalkan teman-teman pulang kemalaman dan lain sebagainya, terutama bagi teman-teman perempuan. Nah, itu yang pertama soal benefit. Jadi benefit ini nggak melulu soal duit, gaji, tapi banyak hal yang bisa kita pertimbangkan. Nah, yang kedua adalah soal atasan gitu, karena misalkan kalau kita kerja pasti kita kerja sama atasan nih gitu. Jadi at the end waktu kita 8 jam di kantor itu sama atasan. Nah, teman-teman pastikan teman-teman juga align gitu ya, punya chemistry dengan atasannya teman-teman gitu ya, atau calon atasannya teman-teman. Karena ketika kita ada di atas berada di atasan yang memang peduli dengan kita, atau let's say misalkan mereka memang atasan yang oke, leader yang oke, itu akan membantu perkembangan diri teman-teman. Nah, leader yang oke itu gimana? Peduli dengan personalnya teman-teman gitu ya, aspirasinya teman-teman, dan memang dia juga ngasih feedback kepada teman-teman gitu, dan cukup fair lah gitu ya, tidak subjektif gitu, dan dia juga bisa memperlakukan teman-teman sebagaimana teman-teman gitu ya, sebagaimana manusia. Itu juga sangat-sangat menguntungkan buat teman-teman, karena kita kerja memang buat perusahaan, tapi dalam waktu 8 jam itu kita kerja sama atasan. Yang ketiga adalah soal pertumbuhan pribadi. Ini juga pertumbuhan pribadi ini bisa terkait dengan personal maupun profesional. Nah, ini berhubungan sama yang atasan tadi gitu ya. Karena atasan itu sesungguhnya adalah mentor dan coachnya teman-teman. Kalau memang mereka peduli dengan development teman-teman, pasti mereka akan mengasih kesempatan teman-teman untuk tumbuh dan berkembang. Mereka akan spare waktu untuk kasih coaching, mentoring buat teman-teman. Kalau memang di perusahaan itu ada fasilitas training atau mungkin kesempatan untuk training, teman-teman akan dikasih itu. Gitu ya. Dia nggak pelit ilmu gitu ya, dia nggak pelit untuk berbagi, untuk share, itu juga sangat menguntungkan buat teman-teman.
Dan yang keempat tentunya soal culture gitu ya, soal budaya di perusahaan itu, bagaimana politik office-nya, bagaimana kekeluargaannya, bagaimana let's say saling suportifnya gitu ya, apakah memang kompetitif banget apa enggak gitu. Nah, karena kalau ngomongin budaya itu ngomongin soal values yang dihidupkan di company tersebut gitu ya. Ada beberapa company yang memang oke banget, sangat established, tapi secara values mungkin nggak cocok dengan kita gitu ya. Nah, kalau ngomongin value sebenarnya memang perusahaan punya value gitu ya. Kita bisa cek let's say value mereka apa, tapi at the end itu bisa tercermin dari bagaimana atasan kita atau leader kita atau mungkin pucuk pimpinan kita menjalankan atau mengimplementasikan itu dalam keseharian pekerjaannya mereka atau kesehariannya mereka dalam lingkungan kerja gitu. Nah, ini juga akan terasa banget ya kalau misalkan values itu hidup banget dan memang itu sangat-sangat positif, sangat suportif, itu juga akan berguna buat teman-teman gitu ya untuk ke depan untuk berkarirnya teman-teman. Pasti teman-teman akan capek dong gitu kalau misalkan kerja ngurusin drama gitu ya, kerja banyak office politiknya, kerja sikut-sikutan gitu ya. Kalau bisa dibilang apakah ada? Ada, tapi kalau misalkan itu tidak terlalu banyak pasti juga akan menguntungkan teman-teman. Nah, ini sih beberapa hal yang aku share ke teman-teman, semoga bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi jangan terpaku pada angka doang, tapi juga bisa teman-teman bisa considerate yang lain juga gitu ya, supaya teman-teman nanti tidak salah memutuskan. Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya.